Masih bersama kami di Sapa Indonesia, akhir pekan masih bersama teman-teman dari komunitas Waktu Luang. Ya. Selain tadi kita membuat bunga, terus juga bagaimana cara membuat lilin aromaterapi, ada juga di sini kegiatan yang memang terus dilakukan waktu luang untuk memberikan informasi dan juga workshop untuk membernya yang sudah bergabung bersama komunitas waktu luang. Ini dia membuat parfum. Boleh tak dikasih lihat apa aja? Dia jadi wangi tau. Iya nggak sih? Banget. Ada apa aja? Ini Mbak? Ya ada apa aja nih Kak Brenda? Oke, sebenarnya kita kalau sebelum buat parfum kita harus pastikan dulu kita mau buatnya apa. Ada body mist, ada EDP, ada perfume. Betul. Nah, biasanya kalau di kelas kita emang fokusnya ke buat EDP. Oh EDP. Nah, caranya apa? Caranya adalah kita harus pakai fragrance oil ini. Oke. Fragrance oil dan pelarutnya si alkohol atau si solvent. Oh, Ya. banyak nih ya, ada wangi-wanginya tuh macam-macam, ada banyak bunga, buah. Nah, dipilih aja ya? Ya, jadi sebenarnya kalau membuat parfum itu ada karakteristiknya. Ada top, bagian atas, kita taruh ada bagian top, ada middle, dan ada base. Bedanya apa sih Kak? Kalau misalnya di top, dia parfumnya keluarnya lebih awal, atau dia lebih fresh di awal. Pas semprot tuh ya? Pas semprot pertama kali yang kecium tuh bau topnya. Tapi yang tahan lama yang base. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya mau tahan lama banget, berarti konsentrasinya ditinggikan dan menggunakan banyak base. Base note. Contohnya kayak Woody itu ada di base semua. Oke. Gitu. Nah, caranya sebenarnya gampang. Kita pakainya kalau misalnya buat EDP, kita persentase maksimal di 20%. Oke. 20% dari botol parfum ini gitu. Ini ukuran botolnya berapa? Ini 15 mili. 15 mili, berarti 20% dari 15 mili untuk 0,3 apa bro? ini ya? 2,5. Nah, karena ini sudah didelut, berarti kita harus naikkan lagi tuh kadarnya. Oke. Didelut artinya udah dicampur dengan alkohol. Oke. Biar apa ketika dicium nggak mual. Oh, Gitu. itu manfaatnya ya. Ya, jadi misalnya caranya Ini tuh mixnya langsung di botolnya? boleh langsung di botolnya aja. Misalnya kita pilih nih, kita maunya yang baunya ke bergamot. Hampir semua orang tahu bergamot. Kayaknya setiap parfum juga banyak yang pakai bergamot gitu. Bergamot, jadi kita mudah aja, kita bisa pakai kalkulasi atau bisa pakai drop. Nah, kalau pakai drop, biasanya kita tinggal hitung aja kayak kita mau ada 40 drop untuk yang top, biar wanginya lebih fresh, itu bisa. Oh ini, jadi ini mau di mixnya sama apa aja? Ya, kakak boleh pilih kakak. Apa ya? Ntar kalau misalnya Boleh. dipilih ini lagi nggak? Boleh dong. Tapi tuh banyak orang yang juga berpikiran bahwa untuk penggunaan parfum itu sebenarnya di mana sih? Di baju kah? Di kulit kah? Ada yang bilang berbekas juga ketika disemprot ke baju. Atau seperti apa sih tipsnya? Sebenarnya kalau parfum sendiri memang harusnya digunakan di kulit. Tapi kalau di kulit itu kan banyak faktor ya. Karena misalnya kita semprotkan parfum yang sama di kulit orang yang berbeda, dia baunya akan beda. Oke. Kenapa? Karena suhu badan kita tuh juga berbeda tuh. Beda-beda Gitu. ya. Nah, jadi kalau misalnya mau awet boleh juga dipakein di baju. Karena dia tidak berkeringat. Nah tipsnya untuk misalnya di baju untuk menghindari kulit yang sensitif misalnya supaya tidak berbekas, gimana peracikan? Bahan-bahannya Adakah kah? bahan-bahan yang kadar alkoholnya lebih rendah atau seperti apa? Kalau misalnya untuk kulit sensitif dan ibu hamil, malah kita menyarankan yang water base. Oke. Water base itu tidak menggunakan alkohol sama sekali, tapi dia teksturnya seperti ini. Jadi dia emang lebih pekat ya warnanya ya. Dan itu penggunaannya harus di shake dulu. Kenapa lebih aman? Karena dia nggak pakai alkohol. Karena dia pakainya memang murni air aja. Jadi di workshop waktu luang ini juga diinformasikan, diajarin semua buat yang ibu hamil dan menyusui, terus juga orang-orang begitu ya, seperti apa penggunaan Ya, aku udah parfum yang milih. lebih aman juga. Oke, Chamomile. selanjutnya apa lagi? Sama ini. Chamomile sama sandalwood boleh. Jadi kalau chamomile ini kan ada di bindle notes. Biasanya bindle notes itu kita taruhnya 40 tetes juga. 40 tetes. Jadi 10 tetes, oh tadi misalnya 40, yang ini 10. Yang ini juga 40, ini 40. nanti base-nya itu kita taruh yang paling sedikit. Base-nya bisa kita kasih 30 tetes. Kenapa? Karena kita maunya yang fresh. Misalnya kayak kita mau untuk pergi-pergi harian. Oke. Jadi kita pingin orang-orang tuh nyium juga loh bau kita, itu bisa pakai yang daily atau topnya yang kita besarkan gitu jumlah konsentrasinya. Nah, ini kelas parfum ini juga diberikan-kah Mbak Brenda ke teman-teman yang ikut workshop dari waktu luang? Dan biasanya setiap workshop itu durasinya berapa lama sih? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 Itu jam. konsepnya gimana sih? Apakah misalnya kalau hari ini parfum, besok merangkai bunga, apa tiga-tiganya ada gitu? Biasanya satu Di hari tema ini satu workshop. Oh, oke. Satu tema, satu workshop ya. Nah,
Mbak Dini boleh diinfo dong buat teman-teman yang ingin belajar juga sambil menunggu Mbak Brenda membuat parfumnya. Komunitas waktu luang ini bagaimana masyarakat bisa join, bisa bergabung, terus juga bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman waktu luang. Oke, buat teman-teman di rumah atau mungkin kita kan baru sekitar Jabodetabek yang mau mengikuti kelas kita atau workshop kita, yang mau melatih skill atau mengembangkan skill itu boleh join di komunitas kami waktu luang, Instagramnya waktu luang _id. Waktu luang _id. Itu Instagram itu bisa DM, bisa tanya-tanya. Betul, bisa untuk info-info juga. Betul, untuk info. Harus siapkan budget berapakah untuk bergabung atau seperti apa? Kita kelasnya start dimulai 125.000 ya Mbak Kiki sampai 400.000. Masih terjangkau ya sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu bermanfaat yang nantinya juga bisa untuk menjadi modal usaha juga. Betul banget. Betul, dan ketika membayar itu juga langsung dapat barang-barangnya. Betul ya, apa yang semua diajarin hasil gitu ya. workshop itu dibawa oleh peserta. Oke. Ini udah bikin signature perfume sendiri. Oke. Gimana wanginya boleh diinfoin? Coba ini tadi kalau alkoholnya tuh berapa persen ya? Alkoholnya berarti sisanya. Misalnya kita 20% tuh berarti 80%-nya alkohol. Oke. Ya gitu kalau untuk membuat EDP. Aromanya gimana, Enak banget, Kak? cobain kayak Kalau enak banget orang nggak tahu dong. Enak banget tuh, wanginya apa? Kayak manis terus bunga. Iya, bunga. Wangi Karena bunga, tadi ada kayak chamomile. chamomile, terus ada sandalwood. Dia woody sama floral. Oke. Nah, pengaruh nggak sih ketika alkohol lebih banyak ini nantinya wanginya akan lebih cepat hilang atau seperti apa, Mbak Brenda? Yang alkoholnya Jadi, itu. kalau semakin banyak alkohol kayak body mist itu semakin cepat dia emang menguapnya. Karena kan emang dasarnya alkohol sendiri kan emang mudah menguap tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau parfumnya awet jangan pakai yang EDT. Pakainya pilihnya yang EDP atau yang parfum sekalian. Oh iya, itu makanya lebih mahal ya kalau teman ini. saya suka banget menguap. Ternyata lebih gampang hilangnya ya. gitu. Atau kebanyakan alkoholnya mungkin. Ya. Nah, ini juga memang menjadi standar nantinya juga akan diajarkan untuk semua jenis varian parfum bagi teman-teman yang ikut workshop waktu luang atau seperti apa, Mbak Brenda? Memang kalau dari waktu luang itu ada open registration dulu ya Kak. Jadi memang nanti yang diajarkan memang dari tahap awal banget, dari tahap pembuatan parfum sampai yang kalkulasi yang mungkin kita nggak sempet nih buat sharing di sini. Kalkulasi itu kayak memakan waktu 1 jam sendiri biasanya ya Kak. Oke. Jadi setelah diinfokan terus juga langsung sambil praktek juga nanti pada saat workshop ya. Tentu. Nah, boleh Mbak Dini sampai lagi terakhir apa yang memang bisa menjadi tips buat teman-teman yang ingin bergabung sama komunitas waktu luang. Tadi Bayar udah nggak? Instagramnya. Kalau Tadi misalnya udah. itu, udah. Oke, let's fokus bikin Terlalu sibuk ya. Apa tipsnya? Tips apa nih, Mas? Buat teman-teman yang ingin bergabung bersama waktu luang. Gak ada tips yang bagaimana ya Mbak Kiki, yang pasti harus punya waktu luang. Itu yang nomor satunya. Yang kedua, kita juga karena kelasnya berbayar, berarti otomatis siapkan untuk berbayar seperti itu. Sama enjoy aja sih di kelas kita. Betul, karena selain dapat pelajaran yang baru, pengalaman baru juga mendapat teman-teman baru. Betul. Terima kasih sekali lagi teman-teman luar sudah bergabung. Dan Tadi juga udah ada informasinya bahwa akan ada CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor, jadi bisa diantisipasi tuh kalau misalnya mau lewat area Senayan. betul. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua komunitas waktu luang yang ingin pulang nanti hati-hati kalau lewat GBK, lewat Kemayoran ya, macet di sana ya. Sebelum masa tenang, kita berharap juga seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya yang sudah ber-KTP di tanggal 14 nanti. Dan update terus informasi seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen terpercaya. Untuk itu, saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tahun baru Imlek. Selamat akhir pekan. Kongsi, terima kasih.